Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di ujian komprehensif PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022. Oke, silakan Ibu Umi Hoiriah mempresentasikan RPP yang sudah disiapkan. Selanjutnya nanti akan ada beberapa soal tanggapan dari saya dan ada ujian baca tulis Al-Quran. Oke, silakan dari sekarang. Silakan, Seth. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Sari Famularsi, SPDEI MA, sebagai dosen pembimbing sekaligus dosen penguji uji komprehensif yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan RPP yang sudah saya susun. Alhamdulillah, untuk RPP yang sudah saya susun sudah sesuai dengan pedoman, Ibu. Di sini tema yang saya ambil adalah Rasulullah idolaku. Subtemanya kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, pembelajaran kelas 5, semester 1. Adapun langkah-langkahnya, kami susun ada satuan pendidikan yaitu SDN 2 Selondoko, kemudian mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kelas 5, tema Rasulullah idolaku, subtema kisah teladan Nabi Sulaiman. Alokasi waktunya adalah 2 kali 35 menit, Ibu. Kemudian kompetensi inti KI-nya ada 4, Ibu. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi untuk KD-nya. Saya ambil 1.13, yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Untuk IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi, 1.13.1, yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Di sini karena meyakini berada pada taksonomi Bloom A1, Ibu. Kemudian KD 2.13, ini adalah ranah sikap sosial, menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Untuk EPK-nya 2.13.1 menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini menunjukkan sikap rendah hati, ini termasuk A1, Ibu. Untuk tujuan pembelajaran, Ibu, melalui membaca teks, mengamati video pembelajaran, dan berdiskusi dengan problem-based learning, maka peserta didik dapat meyakini kebenaran kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan benar. Di sini ada 7, Ibu. Untuk yang ketujuhnya adalah peserta didik dapat mengimplementasikan penerapan sikap rendah hati Nabi Sulaiman alaihissalam dalam kehidupan. Materinya saya ambil yaitu silsilah Nabi Sulaiman, keturunannya Nabi Sulaiman itu tuh keturunan dari siapa, kemudian mukjizatnya Nabi Sulaiman, kemudian yang ketiga adalah sikap keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Untuk materinya terlampir, Ibu. Berikutnya metode pembelajaran, kami ambil pendekatan dari scientific learning. Model pembelajarannya problem-based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Metode pembelajarannya ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Adapun media pembelajarannya, media alat, yaitu PowerPoint, PPT, kemudian video, dan LCD, serta laptop, Ibu. Untuk sumber belajarnya, kami ambil Al-Quran dan terjemah, kemudian buku peserta didik PAI Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti kelas 5 revisi 2017, buku guru PAI BP Budi Pekerti kelas 5 revisi 2017, YouTube dan LKPD, Ibu. Untuk kegiatan pembelajarannya, pendahuluan, salam dan berdoa bersama, Ibu. Ini termasuk religius atau PPK, pendidikan penguatan karakter. Kemudian yang kedua adalah absensi. Kemudian yang ketiga adalah menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Yang keempat adalah pembiasaan membaca surat pendek dan bacaan sholat. Telah persepsi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari itu. Kemudian lanjut. Kegiatan intinya melakukan metode PBL atau Problem Based Learning, Ibu, yaitu dengan beberapa sintak, ada 5 orientasi peserta didik pada masalah. Kemudian di sini saya mencantumkan kisah singkat tentang Korun. Kemudian anak-anak saya ajak untuk
menanya. Nah, di sini termasuk apa itu saintifik Ibu, karena ada mengamati, yaitu membaca kisah tentang Korun, kemudian anak-anak disuruh menanya. Selanjutnya adalah anak-anak mengerjakan LKPD, kemudian mereka merumuskan dan menyajikan hasil temuan mereka. Setelah itu, guru menganalisis dan mengevaluasi hasil temuan peserta didik. Kemudian setelah itu, kalau yang tadi PBL-nya secara individu, Ibu, kemudian saya buat PBL lagi, tetapi secara berkelompok, mengajak mereka untuk berdiskusi. Saya memberikan video pembelajaran. Mereka peserta didik saya suruh untuk menyimak video pembelajaran tersebut. Kemudian setelah mereka mengamati video, mereka berdiskusi, Ibu. Setelah mengamati, kemudian mereka mengerjakan apa yang saya suruh, kemudian Lanjut. mereka mempresentasikan hasilnya. Oke, lanjut. Kemudian setelah itu, saya klarifikasi atau saya simpulkan. Dan sebelum saya simpulkan, anak-anak saya ajak untuk tanya jawab dulu, Ibu, supaya mengetahui mereka, pemahaman mereka sampai mana, dan refleksi pembelajaran selesai ditutup dengan doa oleh ketua kelas. Oke, lanjut. Untuk penilaian hasil pembelajaran, di sini saya ambilkan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan, dan bagi anak yang belum bisa menyelesaikan pengetahuannya, akan saya berikan pembelajaran remedial, dan yang sudah tuntas, saya beri pembelajaran pengayaan, Ibu. Itu. Ini untuk lampiran materi ajarnya, Ibu. Oke, ini untuk lampirannya sudah lengkap sampai evaluasi ya? Ya, sudah, Bu. Sudah sampai soal-soalnya udah ada? Sudah. Oke, kunci jawabannya udah ada? Kunci jawabannya sudah ada. Oke, bagus. Apa itu RPP, Bu? RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran, Ibu, untuk sebagai arahan guru dalam mengajar, supaya pembelajaran bisa terarah dan dengan efisien dan efektif, begitu. Oke. Apakah dalam pembuatan RPP itu penting bagi guru sebelum mengajar? Penting sekali, menurut saya sangat penting, karena kalau RPP tersebut tidak kita susun dulu, guru dia tidak bisa melaksanakan langkah-langkah dengan baik, Ibu. Silakan ini dibaca Quran surat Al-Baqarah-nya ya, ayat 1 sampai 5, tapi baca saja untuk ayat 1 sampai 3. Cukup, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sudah, Ibu? Oke, selesai. Oke, bagus. Untuk panjang pendeknya Ibu sudah lumayan bagus. Terus Ibu juga sudah bisa membaca Al-Quran, sudah bisa mengenal huruf, dan bisa merangkai setiap huruf demi huruf untuk menjadi sebuah bacaan yang bagus. Silahkan Ibu, semoga nanti bisa menjadi suri teladan yang baik bagi anak didik Ibu, karena Ibu menjadi calon guru PAI, tidak hanya teori tentang ke-PAI-an yang harus dikuasai, tapi membaca Al-Quran itu juga penting. Jangan sampai ada kasus guru PAI tidak bisa membaca Al-Quran. Ya. Itu tidak boleh ada di kosakata kita. Oke, gitu ya Ibu ya. Oke, sukses bagi Ibu. Ibu tetap jaga kesehatan. Nanti masih ada tahapan selanjutnya sampai UKIN. Jadi Ibu, insya Allah ini masih ada sekitar 2 tahapan. Tetap semangat aja, dilalui saja. Nggak usah khawatir, tenang saja. Nanti insya Allah selesai dan Ibu akan diwisuda seandainya nanti lulus gitu. Oke, saya kira itu aja dari saya. Silahkan di close record-nya dan panggil yang lainnya. Terima kasih Ibu atas bimbingannya. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya undur diri Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.